Mengalami waktunya Tuhan. Semakin kita mengenang dan merayakan beliau, kita juga mengalami damai. Itulah waktunya Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau waktunya manusia kan isinya khawatir, takut, gelisah ya. Tetapi ketika kita mengalami Allah, yang ada adalah kita berani menaruh kekhawatiran itu dalam kerahiman Tuhan. Maka di sini sebenarnya yang kita rayakan itu sesungguhnya kita sendiri. 40 hari itu adalah hari pelan-pelan Pak John dan Ibu Gunati dan juga adiknya Mbak Irma dan keluarga. Mbak Kuntari, Bu Kuntari dan adiknya Mbak Irma dan juga keluarga besar menghitung dalam hati, pelan-pelan berani melepaskan dalam iman semua yang membuat kita masih belum mampu untuk mengatakan selamat jalan. Itu juga pelan-pelan kita juga berani mengambil keputusan iman, biarlah dia bersama Tuhan. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak Pak John dan Bukun dan semua, mari kita beriman, mari kita percaya bahwa ini adalah peristiwa yang membawa kita semakin mengalami Allah. Mbak Irma, kita mohon dibersihkan dari segala dosa, dibersihkan dari segala apa yang ia tidak mudah untuk kembali ke sana karena masih banyak kesedihan juga tentunya, tetapi kita kembali ke rumah Tuhan. Untuk itu, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kembali, menyadari di hadapan Allah, kita butuh rahmat Allah untuk melewati hari-hari ini. Kita butuh bantuan Roh Kudus untuk semakin percaya bahwa peristiwa kematian Mbak Irma adalah peristiwa melihat kerahiman Tuhan. Mari kita mengakui kembali kelemahan kekurangan kita dengan mohon rahmat pengampunan yang baru. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita,
dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Mari berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa yang Maha Baik, Engkaulah tujuan hidup manusia. Kami memperingati saudara kami, Mbak Anastasia Irma Juli Hantari, yang sudah Kau panggil dari tengah-tengah kami. Ampunilah segala dosanya demi sengsara putramu, dan bangkitkanlah dia, agar ia pantas bertemu muka dengan Dikau, dan berbahagia bersama Engkau di surga. Demi Yesus Kristus putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan bacaan-bacaan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma. Entah hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi, entah hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Sebab kita semua harus menghadapi tahta pengadilan Allah, karena ada tertulis, demi aku hidup. Demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, ya Tuhan, dengarkan doaku. Tuhan, dengarkan doaku. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berikanlah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku demi kesetiaan-Mu. Jawablah aku demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun benar di hadapan-Mu. Aku teringat akan hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaan-Mu. Aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadakan tangan-Mu kepadamu. Jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Dengarkanlah doaku. Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan. Sudah habislah semangatku. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi. Sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah kepadaku jalan yang harus kutempuh. Sebab kepadamulah ku angkat jiwaku. Ya Tuhan, dengarlah doaku. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Tuhan, dengarkanlah doa.
Haleluya, haleluya, haleluya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Dia, tersungkurlah Maria di depan kaki Yesus dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama Dia, maka masyulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah Dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa besar kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia memelekkan mata orang buta, tidak mampukah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Makin maskulah hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri mengelilingi aku ini, aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah memutus aku. Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pak John dan Bu Gunarti, keluarga dan sahabat-sahabat dalam Tuhan, saya menawarkan renungan 2 tema, kehilangan dan kematian sebagai satu tema, dan kebangkitan. Mari kita lihat bacaan Injil hari ini. Ketika orang-orang mencobai Yesus,
Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak mampukah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Di sini orang-orang yang menjumpai Yesus itu melihat bahwa hidup, mati, dan hidup lagi itu seperti seolah dua hal atau tiga hal, bukan satu kesatuan. Maka cara manusia melihat itu terpotong-potong. Hidup, mati. Dua hal yang seolah-olah berlawanan. Tapi di sini Yesus mengatakan kepada mereka, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ketika kita berpikir hidup itu terpisah dari hidup setelah hidup di dunia, maka yang ada adalah selalu kita berhenti, tidak jalan lagi, Bapak Ibu. Atau bahkan kita takut mati. 2 bulan lalu saya bersama Romo Mahnis mendampingi retret para dosen UI. Temanya kehilangan dan kematian. Dia banyak memberikan pemahaman, tapi yang saya sangat terkesan adalah kata terakhirnya. Dia berpesan kepada semua yang hadir. Bapak Ibu jangan takut mati. Katanya sederhana, tetapi di situ dia mengatakan, untuk itulah kita sebenarnya selalu membangun setiap hari persiapan. Melihat kemuliaan Allah dalam peristiwa di mana waktu kita tiba. Maka ketika kita setiap waktu, dalam waktu dunia ini, dalam waktu kita ini, kita selalu merenungkan bahwa hidup dan kematian, kehidupan kematian itu sebenarnya adalah satu hal, yaitu kemuliaan Allah. Maka kematian adalah bagian dari hidup yang besar. Hidup dalam waktunya Tuhan. Maka hidup dalam waktunya dunia itu adalah bagian dari kehidupan yang besar, yaitu waktunya Allah. Dan Tuhan Yesus telah memberikan kepada kita suatu iman yang sangat jelas. Dan inilah kebahagiaan kita percaya pada Tuhan. Iman kebahagiaan kita bahwa Allah yang begitu agung juga menjadi manusia. Dan inilah iman yang paling mendasar, Bapak Ibu. Kita merayakan sakramen dan disitulah kita mengakui kehadiran Allah yang Maha Agung dalam kemanusiaan. Saya mencoba memahami kerahiman Allah ini, keagungan Allah ini secara demikian, Bapak Ibu. Suatu saat saya ditanya oleh seseorang, Romo, kalau kita makan ayam dipotong mati, itu rohnya kemana, Romo? Pagi-pagi saya ditanya, saya bingung. Sebentar Pak, saya tak coba. Daripada salah jawab, saya coba cari. Saya belum pernah kepikiran sampai sehari bahwa kalau nyamuk disemprot mati, rohnya kemana? Kalau Bapak Ibu ditanya demikian pasti juga, apakah nyamuk ada rohnya? Apakah ayam ada rohnya? Ternyata saya temukan di dalam Kejadian. Dalam kitab Kejadian itu ada 2 peristiwa tentang penciptaan. Bab 1, ayat 1-31 itu penciptaan secara umum. Sebenarnya ada 8 hari, tapi disebut 6 hari. Dan dalam 6 hari itu, Allah menciptakan semua, termasuk manusia di situ ada. Dan Allah beristirahat. Tetapi bab kedua terjadi penciptaan hanya manusia. Nanti silakan mengecek di bab 2 ayat 1-7. Dan di situ secara khusus manusia diciptakan lebih daripada ciptaan lain karena manusia mempunyai privilege. Allah sendiri yang menghembuskan nafasnya dari debu. Dan Allah menghembuskan nafasnya ke dalam hidung
manusia sehingga manusia hidup. Hidup manusia di sini berbeda dengan hidupnya ayam, hidupnya nyamuk. Kita tidak sama dengan mereka, Bapak Ibu. Kalau saya tanya pada mahasiswa yang saya ajar di UI maupun Gunadarma maupun di PNJ, anugerah terbesar apa yang kamu terima selama ini? Pasti jawabnya jelas, Bapak, Ibu, keluarga, ya, teman, sahabat, semuanya. Masuk UI, masuk ini. Kalian lupa ya, anugerah terbesar yang pertama kita terima adalah apa? Kita diciptakan sebagai manusia. Inilah anugerah terbesar pertama yang kita diciptakan. Kita tidak diciptakan sebagai yang lainnya. Dan apa privilege kita diciptakan sebagai manusia? Karena kita memiliki bagian dari roh Allah yang hidup dalam manusia. Maka ketika manusia mati, dia tidaklah mati dalam seperti binatang atau lainnya. Maka kalau kita bicara soal hidup, secara umum hidup itu adalah bernafas. Dan dalam bahasa Ibrani nefes itu kan artinya nyawa. Maka makhluk hidup ya adalah makhluk yang bernyawa, yang bernafas. Kalau dia selesai nafasnya, dia mati. Tetapi manusia, dia tidak mati seperti ciptaan lainnya, tapi dia kembali ke rumah Allah. Dan ini dalam bacaan pertama disebutkan, kita ini miliknya Allah. Bukan miliknya dunia. Bukan miliknya apa. Kita ini miliknya Allah, maka kita sebagai citra Allah selalu mewartakan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Nah, ini yang pertama tadi Bapak Ibu ya. Maka yang pertama tentang bagaimana memahami kematian dalam konteks kehilangan. Yesus itu hidup, sengsara, wafat, mati di kayu salib dan bangkit. Ini tidak dapat dipisahkan. Karena ada beberapa pihak yang hanya memisahkan hanya hidupnya saja atau kematian saja. Tetapi dalam iman kita, kita mengakui semua itu adalah satu. Karena Allah yang Maha Rahim adalah manusia yang sempurna itu menunjukkan kepada kita bahwa kita itu dalam hidup, dalam sengsara, dalam mati, dan ketika kembali ke rumah Allah, semuanya itu adalah cerita tentang Allah. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita pelan-pelan dapat menerima bahwa orang-orang yang kita cintai itu adalah miliknya Allah. Inilah pengalaman-pengalaman yang kita alami sebagai kehilangan, Bapak Ibu. Padahal sebenarnya kita tuh sering mengalami kehilangan. Cuman karena Anda nggak menyadari. Saya melihat di sini banyak yang senior. Saya tidak menyebut tua ya Bapak Ibu ya. Senior itu berarti orang yang berpengalaman ya. Dan mereka yang sudah senior itu pasti punya kebanggaan-kebanggaan dengan masa mudanya ya. Tapi juga kemarahan atau kekesalan dengan masa mudanya. Dulu saya dengarnya bisa lebih jelas, sekarang dengarnya berkurang. Gitu. Dulu jalannya bisa cepat, sekarang jalannya harus pelan-pelan. Tetapi Bapak Ibu para senior, apakah merasakan bahwa dari waktu ke waktu hidup itu semakin dalam, semakin juga berani melepaskan? Bukankah kedalaman itu dialami ketika Bapak Ibu berani melepaskan? Melepaskan apa? Melepaskan hal yang bukan miliknya. Kalau pendengaran itu lama-lama berkurang, ya sudah. Toh saya masih merasakan terima kasih Tuhan. Kalau istri saya sudah puluhan tahun bersama ini, senangnya ya kayak begitu, ya sudah. Ini anugerah Tuhan. Kalau suami saya senangnya ngorok,
ya pokoknya mungkin ya sialnya saya, tapi ya sudah, inilah anugerah Tuhan. Artinya kehilangan itu adalah suatu keputusan iman mengatakan selesai. Untuk mulai lagi. Maka sebenarnya setiap hari Bapak Ibu, kita mengalami suatu keputusan iman untuk mengatakan selesai. Agar rahmat itu datang dan berkembang lagi dalam hidup kita. Adik-adik yang masih belajar mungkin belum bisa mengatakan selesai. Ya, karena masih melihatnya, saya aja yang ini belum selesai, apalagi yang lain belum. Tapi nanti pelan-pelan, dari SD ke SMP, ke SMA, dan seterusnya pasti akan belajar untuk melepaskan. Salah satu hal yang paling penting dalam mengatakan selesai, itu persis seperti yang Tuhan Yesus di kayu salib mengatakan, selesailah sudah. Kita mengatakan selesai bukan karena kita legowo sebagai manusia kehilangan. Tidak, Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu siapapun yang kehilangan, tak rela kehilangan. Jujur Bapak Ibu ya, saya sebagai imam, saya sungguh merasakan kehilangan, padahal saya sering misa requiem, memberkati jenazah. Tapi baru merasakan bahwa misa requiem itu adalah misa yang sangat penting ketika saya kehilangan Bapak Ibu saya. Artinya, orang yang menjadi bagian hidup saya hilang. Bagaimanapun, orang-orang yang ada dalam keluarga kita masing-masing adalah sejarah kita masing-masing. Kita menjadi begini juga karena mereka menjadi bagian dari hidupku, mereka juga menjadi begitu karena adanya kita. Maka ada yang missing ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita hidup itu ketika sudah biasa ada 5 orang ya, salah satunya tidak ada, pasti ada yang goyang. Mencari keseimbangan lagi. Tetapi disinilah kekuatan rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Kita diberi arah dan kita bagian dari Allah dengan mempunyai kemampuan rohani. Dan itulah keunggulan dan keistimewaan manusia diciptakan sebagai makhluk rohani. Karena apa? Ia mencari keseimbangan dengan melihat Allah. Jadi di sini keutuhan kita yang tadinya 5 berkurang 1, kita melihatnya bersama dengan Tuhan. Dalam rupa apa? Tuhan memberikan kepada kita kekekalan yang dapat kita rasakan lewat kenangan. Nah, setelah kita mampu mengatakan selesai, dan kita mulai lagi, kita mulai hidup bersama kenangan itu. Tidak lagi 5, tapi kita hidup 4 dan 1 kenangan dalam Allah. Bagaimana menghidupi kenangan itu? Ada satu keluarga yang tidak dapat mempunyai anak, mengangkat anak. Ini ceritanya ya. Dan keluarga itu begitu bahagia, dan anaknya pun juga senang. Saking bahagianya, mereka sangat akrab dan membuat suatu kesepakatan. Nah, kamu yang baik ya, nemani ibu ya. Kalau Bapak pulang mau kerja, Bapak janji dah, Bapak belikan yang namanya apapun sebagai janji Bapak. Ya Pak, anak itu selalu setia, pokoknya menunggu pesan Bapak, memegang pesan Bapaknya. Dan Bapaknya juga menepati janji. Setiap pulang pasti beli sesuatu. Saking seringnya beli, bingung lama-lama. Suatu saat Bapaknya ketemu yang namanya permen susu. Mungkin anakku senang dengan permen susu ini, ya kan anak-anak kasih permen. Dia pulang, anaknya senang ternyata. Lalu bapaknya melihat anaknya senang, ingin menggembirakan lagi. Nak, kamu senang yang ini ya? Bapak juga senang, nanti saya carikan seri yang lain ya. Setiap pulang dia cari seri yang lain, lama-lama habis seri. Terus sih, Bapak bilang, nah seri yang mana ya? Nah, udah habis. Ya udah Nek, Pak yang itu aja Pak, seri yang permen susu itu enak Pak. Oke. Lalu setiap hari, apa yang terjadi dalam pembicaraan mereka? Pembicaraan mereka bukan tentang capek atau lelah, tentang permen susu. Pak,
Pak, permen susu yang itu tuh rasanya luar biasa loh Pak. Kalau yang seri ini, itu begini yang. Jadi mereka punya bahan untuk cerita. Setiap hari kenangan tentang permen susu. Waktu berganti. Lalu si bapak menjadi senior, si anak yang merawat sekarang. Suatu saat mereka makan di restoran, dan ketika makan di restoran, si anak begitu perhatiannya, begitu menyayanginya, akhirnya sampai yang punya pas restoran itu kagum, geleng-geleng. Mungkin dia punya luka batin. Saking geleng-gelengnya, waktu dia mau membayar, dia tanya, Pak, kok begitu, ya Pak ya, hubungannya kok baik sekali ya. Bapak anak nomor berapa? Saya satu-satunya Pak. Wow, luar biasa, Bapak gak manja ya dulu ya. Tapi Pak, saya itu sebenarnya bukan anak kandung, tapi mereka sudah orang tua saya sungguh-sungguh. Dia makin kagum lagi. Kok bisa Pak? Bapak sebagai anak angkat, tetapi sudah sungguh-sungguh menghayati itu sebagai orang tua sendiri. Dia terdiam dan dia menjawab, Pak, ini semua karena permen susu, Pak. Waktu saya kecil, saya selalu diberi permen dan setiap kali Bapak saya setia. Dan itulah bentuk saya berkomunikasi dengan Bapak saya yang setia dan saya selalu merasakan Bapak saya seperti permen susu. Karena manisnya Bapak saya dan orang tua ibu saya selalu memberi saya ketenangan. Sehingga ketika kita berbalik, saya yang merawatnya, permennya sudah tidak ada. Manisnya orang tua saya, bapak ibu saya, itulah yang mengisi hari-hari saya. Maka saya mengatakan, saya tidak takut karena saya sudah mendapatkan manisnya kedua orang tua saya. Maka saya punya kesempatan berapapun, saya ingin memberi manisnya saya juga kepada mereka. Kalau dulu mereka permen, sekarang kehadiran saya untuk menemani mereka. Maka di sini Bapak Ibu poin yang kedua. Kita tidak sibuk dengan kapan dia akan pergi. Tetapi kita menggunakan waktu yang ada untuk membuat banyak kenangan. Banyak kenangan dalam hal-hal yang sangat konkret. Dan karena itulah kita memaknai hidup. Hidup adalah kesempatan kita berbagi cerita, berbagi kisah tentang hati. Karena banyak orang yang hidup dengan pikiran dan perasaan. Akibatnya orang lelah. Karena orang berhubungan karena alasan. Alasannya apa? Karena dia membiayai saya. Alasannya apa? Karena ini dan itu. Ya kalau alasannya habis. Kerap banyak orang tidak hidup dengan hati, tetapi dengan pikiran dan perasaan, sehingga ketika suatu saat tidak ada kesempatan yang tadinya dapat digunakan untuk membuat banyak kenangan, akhirnya terisi dengan kesedihan. Karena kesempatan itu menjadi tidak ada lagi. Maka saya ingin melihat, mengajak Bapak Ibu pada kesempatan ini, 40 hari Mbak Irma. Masing-masing pasti mempunyai manisnya Mbak Irma dengan konteksnya masing-masing. Saya tadi melihat di situ Mbak Irma adalah alumni Santi Rama 1 ya, angkatan 89. Ini adalah juga permen yang pernah Mbak Irma bersama hidupi dengan angkatan 89 ini. Pasti teman-teman saya waktu memberkati jenazah dan sekarang pun juga teman-temannya juga hadir di sini ya. Saya tidak tahu bagaimana Mbak Irma bersama teman-teman, tapi dengan kehadiran Anda menunjukkan manisnya Mbak Irma ada dalam hati Anda. Kalau tidak, kita tidak hadir di sini. Maka Bapak Ibu, inilah kekuatan yang kita rayakan dari Mbak Irma. Ia sudah tidak ada bersama kita sebagai pribadi yang hadir, tetapi dia tetap ada bersama kita dalam kenangan-kenangan yang selalu dapat kita cecap lagi manisnya.
Bagaimanapun sebagai bapak dan ibu pasti butuh waktu. Bagaimanapun ingin memeluk, ingin merasakan lagi permen itu. Kehadiran permen itu ya, kehadiran Mbak Irma. Tetapi kita tahu bahwa kita itu miliknya Allah. Maka disinilah keberanian kita untuk mengatakan selesai dengan sejarah kebersamaan itu, tetapi kita memulai dengan sejarah bersama Allah. Maka sekarang ini, kalau tadi saya katakan sebelumnya 5, berarti sekarang kita bersama di dunia 4, tetapi dalam hati kita meyakini kita tetap bersama 5, karena bersama Allah di mana tempat Mbak Irma ada. Tadi dalam bacaan Yesus mengatakan kepada Marta, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah. Poin ketiga, Bapak Ibu, kebangkitan. Tahun 2006, ayah saya meninggal. Saya tidak punya kesempatan di sampingnya, kayak saya masih di Jepang. Tetapi saya punya kesempatan untuk telepon. Dan di saat telepon, saya mengingatkan kepada ayah saya yang sudah saat terakhir, terima kasih Pak, saya bangga pada Bapak. Lalu sejam kemudian dia meninggal. Tetapi ada peristiwa sebelumnya. Dia meninggal tanggal 9 Oktober 2006, tanggal 26 Agustus 2006, 2 bulan sebelumnya, saya harus ke Sri Lanka, maka saya mampir Indonesia. Dan di saat itu, saya bertemu dengan dia, dan tidak menyangka bahwa seminggu kemudian dia anfal, dan 2 bulan kemudian dia meninggal. Tapi kami mempunyai momen yang sangat indah. Selama hidup saya, bapak saya itu tidak mengizinkan jadi imam dan Yesuit. Kakak saya Yesuit, dia disetujui, saya enggak. Setiap saya liburan, dia selalu mengatakan, kalau kamu sudah enggak kuat, Bapak masih kuat. Setiap saat selalu ketemu begitu. Saya sebagai seorang yang sudah sekian lama menjadi imam, sedih juga ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sudah menikah sama orang-orang dibilang, kalau enggak kuat balik ke saya kan enggak mau ya. Tapi ya sudah. Ya. Tanggal 26 Agustus itu, tiba-tiba, bukan tiba-tiba, saya diajak jalan-jalan, di suatu pojok dia mengatakan, I'm proud of you, Ruth. Saya bangga pada kamu, Ruth. Saya melihat kamu gembira dan sukacita. Dan itu pilihan. Saya kaget Bapak Ibu betul, karena selama ini nggak pernah menyangka dia setuju. Tapi saya yakin dia juga berjuang untuk mengatakan itu. Melepaskan. Rupanya kalau saya refleksikan, dia sudah melepaskan banyak hal untuk hari 2 bulan kemudian. Dia juga nggak menyangka ya. Tapi apa yang saya syukuri, dia sempat mengatakan, I'm proud of you. Dan itu buat saya rahmat yang luar biasa. Maka saya katakan sebelum dia meninggal, saya bangga pada Bapak. Meskipun Bapak Ibu, saya sedihnya bukan main. Karena saya tidak pernah punya kesempatan bersama Bapak selama saya seminari, sama cuma 16 tahun, maka jarang ketemu dengan Bapak. Sebagai manusia, saya mengatakan, I'm proud of you Pak, dalam hati saya. Tetapi manusia saya marah juga. Karena apa? Kenapa saya hanya dapat kesempatan 2 bulan sebelum dia meninggal mendengar kata itu? Dalam perjalanan waktu saya tersiar di Sri Lanka, di pesawat saya malu. Karena apa? Kan bangku khusus ya, saya diizinkan untuk berangkat ke Indonesia. Bangku yang emergency seat itu, depan saya semua TKI semua. Mereka melihat laki-laki kok pada nangis tersudut-sudut di belakang. Pertama kali sebagai laki-laki saya nangis sepanjang 4 jam. Tapi itulah tanda bahwa saya mencintai Bapak saya. Tapi juga tanda bahwa saya kehilangan Bapak saya. Tetapi
ketika saya misa untuk dia dan memberkati dia dan mengatakan, kembalilah ke rumah Tuhan, saya mengalami yang namanya inilah kebangkitan. Berkat Allah, maka saya mengizinkan dan mengamini dia lebih baik di sana, karena di sana adalah rumahnya Tuhan. Maka Bapak Ibu, kebangkitan adalah keputusan iman kita. Dan kebangkitan itu adalah baik dia maupun kita yang mengatakan Allah lah tempat kita semua. Maka tidak ada lagi hal yang perlu kita tinggalkan di dalam dunia ini, semuanya sepenuhnya hanya pada dia. Pak John Bukuntari. 2 hari lalu kita merayakan kenaikan Tuhan. Dan itulah kepastian iman kita. Mbak Irma, kita pasti yakin dan percaya ia sudah ada dalam kalimat Tuhan. Dan Mbak Irma pun tentu juga sudah menyiapkan secara manusia banyak hal untuk kembali ke rumah Tuhan. Kita tidak tahu. Saya hanya belajar dari pengalaman bapak saya, ibu saya yang saya temani. Ternyata mereka sudah menyiapkan dengan banyak hal. Apa yang disiapkan dialah, merekalah yang tahu. Tapi yang kita tahu pasti, hari ini ia sudah bangkit. Dan ia ada dalam kerahiman Tuhan. Mari kita bawa iman itu. Dan kita persembahkan semua kenangan itu untuk semakin bersyukur dalam peristiwa kematian Mbak Irma. Allah dimuliakan. Amin. Mari kita bersama-sama membaharui iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari setia akan datang mengadili roh dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah yang menguasai hidup dan mati, Bapa kita yang berbelas kasihan dan sumber segala penghiburan. Untuk saudari kita Mbak Anastasia Irma Juli Hantari yang telah meninggal. Karena pembaptisan, ia telah menjadi anak Allah. Semoga ia diperkenankan masuk ke rumah Bapaknya. Marilah kita mohon. Semoga sesudah segala cobaan di dunia ini, saudari kita diterima dalam kedamaian dan kebahagiaan kerajaan Allah. Marilah kita mohon. Semoga Tuhan membalas segala kebaikan-Nya dan menganugerahkan ganjaran yang berlimpah kepadanya. Marilah kita mohon. Untuk seluruh keluarga, supaya Tuhan menghibur dan menguatkan mereka semua. Marilah kita mohon. Semoga kepercayaan kita tidak goncang karena cobaan ini, tetapi semakin berakar dalam Kristus, kebangkitan dan kehidupan kita. Marilah kita mohon. Semoga kita yang ditinggalkan di dunia ini, kelak bertemu kembali dengan saudari kita di surga. Marilah kita mohon. Semoga saudari kita, Mbak Anastasia Irma Juli Hantari, yang sudah dipanggil Tuhan di masa mudanya, menikmati kebahagiaan kekal dan kelak menjemput kita di surga. Marilah kita mohon. Untuk kita yang hadir di sini, semoga kita semakin yakin bahwa persaudaraan yang ikat dalam Ekaristi Kudus tidak dapat diputuskan oleh kematian. Marilah kita mohon.
untuk seluruh umat Allah. Semoga kita semua anggotanya memberi kesaksian tentang kebangkitan Kristus dengan sikap cinta dan semangat berkorban. Marilah kita mohon. Bapa yang baik hati, dengarkanlah doa-doa kami yang penuh harapan. Kuatkanlah kami dalam duka cita ini dan terimalah kami juga dalam sukacita abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap waktu. Sungguh indah menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai, tak sanggup aku membalas kasih-Mu. Hanya ini Bapa yang menyiksa persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Diriku jadikanlah Allahku, terimalah Bapa persembahan hati. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Bapa, terimalah persembahan yang kami unjukkan bagi hamba-Mu, saudari kami, Mbak Anastasia, Irma Juli Hantari, dan bagi semua orang yang beristirahat dalam Kristus. Semoga berkat persembahan mulia ini, mereka memperoleh kehidupan kekal. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh dan kebangkitan mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman, kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukan yang dilenyapkan, bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka kami bermadah memuliakan Dikau bersama-sama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Allah di yang datang.
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kudusnyalah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Selamatkan kami. Bisa dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal, khususnya Anastasia, Irma, Juli Hantari, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Mari kita berdoa dengan doa yang Tuhan ajarkan. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu,
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Kita mengalami kekekalan, semua orang yang ada dalam sejarah hidup kita, karena kita mempunyai kenangan akan mereka yang sesungguhnya adalah milik Allah. Kita mengalami kenangan yang menjadi jembatan kita untuk memuliakan Tuhan. Dalam setiap orang yang kita kenal, kita berjumpa dengan Allah. Mari kita selalu beriman untuk percaya setiap peristiwa hidup manusia, bahkan kematian sekalipun, kita selalu memuliakan Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dan damai Tuhan bersamamu. Mari kita berbagi damai Tuhan, damai Kristus, damai Kristus, damai Kristus. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah semua yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan tetap pada saya, tapi berserta saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Tuhan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
bagi yang belum terima komuni tapi ingin diberkati oleh imam, dapat juga mengantri bersama, nanti saya berkati. Marilah berdoa. Mari kita mendoakan bersama-sama di halaman 1 sebelum terakhir. Mari berdoa. Ya Allah, kami telah merayakan misteri Paskah sambil memohon belas kasihan-Mu untuk saudara kami, Mbak Anastasia Irma Juli Hantari, yang telah Kau panggil 40 hari yang lalu.
Semoga dia beralih ke tempat kediamannya yang terang menerang dan penuh kedamaian dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk. Apakah dari keluarga ada yang mau menyampaikan? Selamat malam Bapak Ibu, Romo, dan anak-anak yang terkasih yang menjadi satu dalam kompak. Terima kasih untuk kehadirannya, terutama untuk Romo yang telah bersedia untuk memimpin misa pada malam hari ini. Terima kasih matur nuwun sangat Romo. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang telah membantu kami dalam mengisi acara, yaitu memperingati 40 hari berpulangnya anak kami, Irma. Tak banyak yang kami akan sampaikan, hanya puji dan syukur dan terima kasih yang besar sekali bahwa kami mendapatkan kesempatan serta budi baik dari Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, terutama juga Romo, Mas Rian yang sudah mau menjadi prodiakon. Matur nuwun, matur nuwun, matur. Hanya itu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan semua yang hadir di sini. Terima kasih untuk kehadirannya, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Sebentar lagi sesudah misa selesai, kami mohon juga untuk bersabar sebentar, untuk nanti kita menikmati hidangan malam ala kadarnya. Terima kasih. Matur nuwun. Marilah Bapak Ibu, kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, semoga semua yang hadir di sini yang senantiasa di dalam doa dan kenangan bersama dengan Mbak Irma melalui hari-hari untuk semakin memuliakan Tuhan, selalu menjadi berkat dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi mengenang 40 hari berpulangnya ke pangkuan Bapa Mbak Anastasia Irma Julihantari telah selesai. Mari kita pergi dan kita diutus mewartakan kasih Tuhan. Amin.